Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Easy TV dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali di channel saya. Sudah beberapa bulan sejak CMO dilaunchingkan, sampai saat ini masih ada beberapa teman kita yang mengalami kendala baik saat mau login, proses pengkinian data, dan kadang ada juga kendala saat akan mengajukan klaim saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, video kali ini saya akan menyampaikan permasalahan yang melegenda pada JMO, yaitu terkait proses pengkinian data, berupa data tidak ditemukan. Selain itu juga, saya akan menyampaikan data identitas mana saja yang bisa kita ubah secara langsung dan mana yang tidak bisa. Bagaimana cara ubah data pesertanya? Mari simak video berikut ini tahap demi tahap supaya lebih paham dan tidak ada kendala ke depannya. Bagian pertama, kita akan bahas penjelasan terkait dengan proses pengkinian data yang benar, step by stepnya. Tahap pertama, yaitu berisi tentang data kepesertaan, di mana di dalamnya terdiri atas yang pertama nomor induk kependudukan atau nomor KTP. Poin yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan pengkinian data adalah pastikan NIK sudah diaktifasi ke Dukcapil. Banyak yang merasa karena sudah memiliki iktp atau kartu keluarga atau merasa NIK-nya sudah aktif. Padahal ketika kita membuat iktp baru, NIK yang terdaftar pada iktp maupun kartu keluarga tersebut tidak secara otomatis aktif saat akan digunakan untuk registrasi, misalnya ke BPJS, bank, dan lain-lain. Melainkan harus kita aktifasi terlebih dahulu ke Dukcapil. 2. Nomor kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Poin yang harus diperhatikan adalah bahwa nomor KPJ yang kita daftarkan ke akun harus benar. Jika memiliki lebih dari satu KPJ, maka kita harus menyiapkan semua KPJ-nya terlebih dahulu, baik berupa fisik maupun digital. Minimal nomor KPJ-nya masih ingat. Perlu diingat bahwa berapa kali kita bekerja di perusahaan yang berbeda, maka sebanyak itulah kemungkinan nomor KPJ yang kita miliki. Kira-kira begitu, kecuali jika perusahaan tersebut ketika mendaftarkan peserta dengan mencantumkan nomor KPJ sebelumnya atau dilanjut. Kenapa kita mesti persiapkan? Karena jika kita memiliki lebih dari satu KPJ, ketika pengkinian data, maka nomor KPJ aktif adalah nomor KPJ awal, dan nomor KPJ lama atau yang sebelumnya ini akan aktif ke depannya. 3. Nama lengkap. Poinnya pastikan nama lengkap kita sudah sesuai dengan iktp yang terdaftar. Meski perbedaannya hanya karena sebuah titik, maka tetap data ini dianggap berbeda, apalagi berbeda namanya. Dan tentunya dengan perbedaan nama tersebut tidak bisa melanjutkan proses berikutnya. 4. Tempat lahir. 5. Tanggal lahir. Pastikan semuanya sudah sesuai dengan data iktp. Tahap kedua yaitu berisi tentang verifikasi peserta. Pada tahap ini juga paling banyak yang gagal. Untuk menghindari kegagalan pada tahap ini atau tahap verifikasi wajah biometrik adalah dengan memperhatikan cara-cara sebagai berikut. 1. Seluruh wajah terlihat jelas dan menghadap kamera. 2. Pastikan posisi wajah sejajar kamera. 3. Pastikan pencahayaan cukup. Usahakan tempat yang terang. 4. Pastikan mata kanan dan kiri terbuka lebar. 5. Pastikan background berwarna polos. Artinya tidak boleh ada bercorak atau warna-warni dan lain sebagainya. 6. Pastikan diam saat pengambilan gambar. Perlu diingat, ini penting. Kalau tidak diam, maka sebaiknya minta bantu teman atau menggunakan alat bantu tripod untuk mengambil foto. 7. Nonaktifkan filter kamera. Ini penting karena kadang kita lupa kamera disetting ada filternya. 8. Tidak menggunakan kacamata, masker, dan topi. 9. Hindari tempat gelap.
Nah, setelah diambil fotonya, maka sampel foto akan nampak di layar. Jika sudah yakin benar dan sesuai, baru klik tombol selanjutnya. Jika belum selesai, maka ulangi pengambilan foto. Jangan memaksakan ya. Tahap ketiga, yaitu berisi tentang data kontak. Dalam data kontak ini, bagian yang pertama yaitu data kontak, kedua data NPWP dan paspor, dan ketiga berisi data rekening. Untuk data kontak berisi yang pertama nomor handphone. Nah, meskipun di sini ada tool untuk ubah nomor handphone, namun sebaiknya yang diinput adalah nomor handphone yang sudah terdaftar. Jika ingin ganti nomor handphone, yaitu melalui data profil. Kemudian pilih tool ubah nomor handphone. Nah, sebaiknya perubahan nomor handphone ini dilakukan sebelum proses pengkinian data. 2. Alamat email. Ini juga sama seperti nomor handphone, diisi dengan alamat email yang sudah terdaftar. Untuk perubahannya, caranya sama seperti ubah nomor handphone. Berikutnya adalah data NPWP dan paspor. Berisi nomor NPWP opsional, menjadi mandatori jika klaim saldo di atas 50 juta. 2. Nomor paspor opsional, menjadi wajib ketika klaim karena meninggalkan negara Indonesia selamanya. Selanjutnya, data rekening. Berisi 1. Nama bank, 2. Nomor rekening, 3. Nama rekening. Pastikan data rekening ini diisi sudah sesuai dengan data rekening yang terdaftar di perusahaan. Ingat ya, yang terdaftar di perusahaan. Jika kita ingin ganti dengan nomor rekening yang lain, saran saya sebaiknya lakukan perubahan data rekening terlebih dahulu, baru kemudian lanjut ke pengkinian data. Bagaimana cara penggantian nomor rekening? Nanti kita akan bahas di akhir video. Tahap keempat, yaitu tahap di mana berisi tentang satu jenis kelamin peserta, alamat tempat tinggal. Nah, tentu alamat ini kita samakan dengan alamat sesuai dengan KTP. Dan juga poinnya adalah harus sama dengan alamat yang terdaftar. Untuk perubahan data alamat, kita akan bahas kemudian atau di akhir video. Berikutnya adalah nama gadis ibu kandung. Pastikan nama di sini diisi dengan nama gadis ibu kandung, sesuai dengan kartu keluarga. Dan pastikan data yang sudah terdaftar di BPJS juga sama. Berikutnya, status perkawinan peserta. Berikutnya, nama dan tanggal lahir istri jika sudah menikah. Yang terakhir adalah nama dan tanggal lahir anak jika sudah mempunyai anak. Tahap kelima, tahap ini berupa data tambahan dan kontak darurat. Data tambahan berisi tentang 1. Pendidikan terakhir, yang sesuai dengan pendidikan terakhir yang didaftarkan saat pertama bekerja atau terdaftar di perusahaan yang terakhir. 2. Agama, 3. Golongan darah. Sedangkan untuk kontak darurat berisi tentang 1. Nama lengkap kontak darurat, 2. Nomor handphone, 3. Alamat, dan keempat hubungan keluarga. Nah, usahakan kontak darurat ini diisi dengan data orang tua atau saudara kandung supaya bisa kita percaya. Semuanya ini kolomnya wajib diisi. Kemudian tahap ke-6, yakni tahap terakhir yang berisi tentang konfirmasi data. Konfirmasi data apa saja sih? Yaitu konfirmasi data yang sudah kita input untuk dipastikan kebenarannya. Adapun hal yang dikonfirmasi kembali, yang pertama, nomor induk kependudukan, 2. Nomor kartu peserta atau KPJ, 3. Nama lengkap, 4. NPWP, 5. Nomor telepon, 6. Email. Nah, kalau sudah yakin benar, tinggal klik tombol konfirmasi dan pastikan berhasil. Nah, notif ini nanti akan nampak di layar langsung jika berhasil dan juga masuk pada inbox di email yang terdaftar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like video, share, dan juga aktifkan notifikasi supaya dapat update info terbaru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.